Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Saputra, saya dari kelas 10 TKR 1. Perkenalkan, nama saya Ardito Raka dari kelas 10 TKR 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah peristiwa pengeboman Hiroshima Nagasaki. Dalam pertempuran di Laut Karang pada tahun 1942, Jepang mengalami kekalahan. Kedudukannya di Asia Pasifik mulai melemah. Pasukan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dan Laksamana Nimitz ingin mempercepat Jepang menyerah. Dan pada akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom yang bernama Little Boy diturunkan di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom yang bernama Fat Man diturunkan di kota Nagasaki. Hancurnya kedua kota tersebut membuat Jepang menjadi lumpuh tak berdaya. Dan pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu memberikan kesempatan Indonesia untuk merdeka dan mengakibatkan kekosongan wilayah di Indonesia dikarenakan sekutu yang bertugas memberikan penyerahan bagi Jepang belum tiba di Jepang. Sementara itu, Jepang yang berupaya merahasiakan kekalahannya dari Indonesia tidak berhasil dikarenakan radio yang belum segel terdengar oleh para pemuda Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yana Priyatiningrum dari kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Friliana Antafiasari dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok terletak di Karawang bagian utara, tepatnya di Jawa Barat. Di sini terdapat markas PETA atau pembela tanah air yang dipimpin oleh Syadanko Subenno. Karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang berlarut-larut, akhirnya mendorong para pemuda untuk mengadakan rapat di Asrama Baperti atau Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia, yang sekarang terletak di Cikini, Jakarta pada tengah malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Hasil rapat tersebut adalah membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota Jakarta, yaitu ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Pemuda yang turut dalam rapat tersebut antara lain adalah Khairul Saleh, Wikana, Sukarni, Dipa Nusantara ID. Para golongan tua antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suharjo. Selama sehari, Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok untuk bermusyawarah antar golongan tua dengan golongan muda. Hasil musyawarah tersebut adalah kata sepakat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tidak melalui rapat PPKI. Setelah musyawarah, Soekarno dan Hatta dibawa ke Jakarta. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Marwati, saya dari 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Frisa Putri Salsabila dari 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa proklamasi. Setelah sekian lama berada di belenggu penjajahan, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Jawa, serta dihadiri oleh kurang lebih 500 orang. Usai dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih dikibarkan oleh
Latifendraningrat dan Suhud serta diiringi lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut diperdengarkan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam perjalanan waktu ada pembahasan soal waktu pada saat proklamasi. Pada tanggal 15 Agustus 1977, pada saat proklamasi Indonesia masih menggunakan waktu bagian Jawa, waktu Sumatera Utara, waktu Indonesia bagian timur. Saat itu yang dimaksud pada pukul 10 pagi adalah waktu Jawa. Indonesia baru menggunakan waktu bagian barat pada tanggal 1 Januari 1971. Sehingga ada dugaan detik-detik proklamasi bergeser 30 menit atau setengah 10 pagi. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1981 diadakan ekspos detik-detik proklamasi di ruang data Museum Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Satria Mandala, Jakarta. Detik-detik proklamasi 1945. Pada pukul 5 WIB, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno. Jalan Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta pada pukul 10 WIB atau waktu Jawa menurut versi lain. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pekerja pres dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan ke seluruh dunia bendera yang dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.